Bab 176, Hubungan Terlarang 18+. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Peringatan, Ingset, jika kamu tidak ingin membaca yang seperti ini, lanjutkan ke bab 178. Bacalah dengan resiko ditanggung sendiri. Beberapa waktu berlalu, dan Minos serta Mirya masih tidur di tempat yang sama, di mana mereka bersenang-senang selama beberapa jam terus-menerus. Pada saat ini, seseorang sedang mendekati ruangan tempat keduanya berada sambil bersiul dan merentangkan jarinya. Namun ketika sudah mendekati tempat itu, wanita berambut hijau ini tiba-tiba menghentikan gerakannya saat mencium aroma aneh yang datang dari tempat itu. Ini adalah bau yang khas, yang siapapun yang mengetahui kenikmatan daging akan dengan mudah mengenalinya. Aroma yang kuat sekali, dia pikir. Bau yang ditinggalkan oleh hubungan seks di lingkungan tertentu dikaitkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh dua atau lebih kekasih. Dan dengan bau yang begitu kental, wanita ini hanya bisa berseru kaget. Setelah berdiri diam beberapa saat, wanita berambut hijau ini perlahan mulai berjalan menuju ruangan itu. Jantungnya berdetak semakin cepat sementara frekuensi pernapasannya meningkat. Dan akhirnya, ketika dia berhenti di depan ruangan itu, dia perlahan membuka pintu tempat itu sambil mengintip apa yang terjadi di sana. Dengan siapa wanita tua itu? Dia berpikir dalam hati. Tentu saja, ini adalah Putri Mirya, Viola. Saat memasuki lokasi tersebut, Viola akhirnya melihat dua orang tergeletak di atas sofa besar yang ada di sana. Minos masih tertidur, dengan tubuhnya terbuka sepenuhnya kepada siapapun yang datang ke sini. Dan di sampingnya, Mirya sedang berbaring di pelukannya. Di saat yang sama, pantatnya yang bulat dan indah diputar ke atas sehingga siapapun yang memasuki tempat ini dapat melihatnya. Namun tidak hanya itu, dari sudut pandang Viola, ia dapat melihat dengan jelas bunga ibunya yang masih bersinar dari cairan yang dikeluarkan selama keterlibatannya dan Minos, dengan beberapa bintik putih yang ditinggalkan oleh sperma Stuart muda. Saat melihat ini, Viola merasakan panas mengepul di tubuhnya saat dia tersipu. Tubuhnya mulai mengeluarkan hormon yang berhubungan dengan hasrat. Ini adalah pemandangan yang menarik bagi siapapun yang melihatnya, begitu pula dengan Viola. Tubuh Minos yang tegap dan pemandangan indah dari bokong Mirya pasti akan membuat siapapun berhenti sejenak untuk mengaguminya. Dan bagi seorang wanita muda yang penuh nafsu, seperti halnya Viola, sulit untuk menahan hasrat yang semakin besar di tubuhnya. Wanita tua ini mengambil pasanganku yang lain. Dia berpikir dalam hati sambil melihat ke arah bunga ibunya. Padahal, Mirya sudah terlanjur tidur dengan salah satu pasangan putrinya. Namun tidak hanya itu, setelah ketahuan beraksi, Viola akhirnya bergabung dengan keduanya dalam salah satu malam seks terbaik baginya. Tindakan terlarang, sebuah tabu, menciptakan keadaan untuk kesenangan yang luar biasa, yang menyebabkan ketiganya kehilangan akal sehat dan bertingkah seperti binatang selama berjam-jam berturut-turut. Setelah itu, Viola dan ibunya mengalami beberapa pengalaman seperti ini, di mana mereka berkumpul di malam yang menyenangkan bersama beberapa pria. Namun tidak hanya itu, mereka bahkan pernah melakukannya sendirian, untuk menghilangkan kebosanan, setelah beberapa minggu tanpa pasangan, saat bepergian bersama. Pokoknya, setelah mendekati sofa, Viola langsung bersandar pada Minos dan Mirya sambil menggunakan salah satu dari mereka, tangannya untuk menggosok adik perempuannya. Dia benar-benar bersemangat dengan bau dan pemandangan keduanya. Dia kemudian membungkuk, menjaga wajahnya tepat di depan pantat ibunya, ketika dia mengendusnya dengan berat. Parfum yang bagus sekali. Dia memikirkannya sebentar, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menjulurkan lidahnya dan mulai menghisap bunga milik ibunya sambil menggunakan kedua tangannya untuk memijat pipi di pantat Mirya. Gelombang. Tak lama kemudian Mirya akhirnya mulai mengeluarkan suara-suara erotis, masih sedikit mengantuk. Tubuhnya mulai menghangat, dan detak jantungnya perlahan meningkat, di saat yang sama, panas tubuhnya berangsur-angsur meningkat. Saat tubuh Mirya mulai bergairah, Viola sudah melepas seluruh pakaian yang menutupi tubuh sensualnya. Dia memiliki satu tangan yang memijat mutiara merah muda ibunya sementara tangan lainnya merangsang bagian pribadinya. Gelombang. Setelah melakukan ini selama beberapa waktu, Mirya akhirnya mulai terbangun di tengah kenikmatan yang luar biasa. Dia pertama-tama melihat ke sisi di mana Minos masih tidur dan kemudian menoleh ke belakang, di mana dia akhirnya bisa melihat putrinya berlutut di lantai, telanjang bulat, menjilati guanya dengan senang hati. Dasar gadis nakal,
Menghisap ibumu sendiri saat dia sedang tidur. Mirya berbisik, senyum erotis di wajahnya. Dia melihat tidak ada masalah melakukan hal ini dengan putrinya. Ini memang bukan impian seorang ibu, namun setelah mereka berhubungan seks dengan pria yang sama secara bersamaan, lebih dari satu kali, terjadi ketegangan seksual tertentu di antara keduanya. Setelah menjalin hubungan apa adanya, mustahil bagi mereka untuk memandang satu sama lain dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dan yang lebih parah lagi, mereka adalah wanita cantik yang penuh nafsu, rela melakukan apa saja untuk menenangkan api yang membara di tubuh mereka. Selain itu, kepribadian Mirya yang petualang, dan fakta bahwa Viola menarik sisi ibunya membuat segalanya lebih mudah bagi mereka berdua untuk menjalin hubungan seperti ini. Terakhir, kenikmatan duniawi yang bisa mereka alami bersama sangatlah luar biasa, bahkan menjadi salah satu momen terbaik dari wanita berpengalaman ini. Muncrat. Lagi pula, setelah beberapa lama, Mirya akhirnya mencapai orgasmenya, ketika pancaran cairan cinta yang transparan disemprotkan dari bagian intimnya, tepat ke wajah Viola. Gelombang. Saat merasakan panas di tubuhnya, Mirya mengeluarkan suara erangan pelan, menggigit bibirnya dengan ekspresi mesum di wajahnya. Ia kemudian duduk di tempatnya, menarik erat lengan putrinya, mendekatkan Viola ke dadanya. Saat melakukan itu, keduanya bertatap muka saat Mirya mendekati putrinya dan mulai mencium bibir Viola dengan sungguh-sungguh. Gelombang. Sementara suara ciuman terdengar di ruangan ini, Mirya dengan cepat mulai menggunakan tangannya pada tubuh putrinya. Pertama, dia melewati payudara Viola sambil memijat putingnya dengan lembut, lalu dia mengikuti dengan tangannya yang lain ke gua basah Viola. Gelombang. Merasakan jemari surgawi ibunya, Viola mengerang kenikmatan, melepaskan ciuman dirinya dan ibunya. Gadis yang sensitif, atau aku yang terlalu mengetahui kelemahanmu. Dia berbisik ke telinga Viola dengan lembut. Mendengar ini, Viola menggigil sejenak, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia tahu taktik ibunya dengan sangat baik, jadi dia lebih suka memanfaatkan keterampilan seksualnya. Ketika mereka berdua melakukan ini sendirian, Viola mengalami serangkaian orgasme berulang kali, dan itu merupakan pengalaman yang luar biasa baginya. Ia juga belajar banyak hal dari Mirya tentang bagaimana menyenangkan dan memuaskan dirinya saat bersama seorang pria. Meski berpenampilan muda, Viola sudah berusia lebih dari 40 tahun, sedangkan Mirya berusia lebih dari 120 tahun. Mereka berbagi pria yang sama untuk pertama kalinya lebih dari 10 tahun yang lalu, jadi mereka sudah berhubungan seks beberapa kali. Dan tidak lama kemudian Viola merangkak di sofa sementara ibunya mulai menghisap adik perempuannya. Saat Mirya sedang melakukan pekerjaan menjilati putrinya dengan baik, Viola berada tepat di depan tongkat Minos yang ukurannya masih bagus meski lembut. Gelombang. Dia kemudian mulai memperhatikannya dengan hasrat yang semakin besar sambil merasakan tubuhnya gemetar karena kenikmatan atas layanan ibunya. Mirya tahu persis bagian mana yang harus disentuh pada tubuh Viola dan bagaimana melakukannya dengan kombinasi terbaik. Dia mencium bibir bawah putrinya dengan penuh semangat sambil salah satu jarinya memainkan lubang kedua Viola, yang terus-menerus mengedipkan mata padanya. Gelombang. Sambil kembali mengerang nikmat, Viola akhirnya menarik tongkat Minos ke sampingnya dan mulai menghisapnya kuat-kuat. Saat melakukan itu, tangannya yang lain memijat bola Stuart muda dalam upaya untuk meningkatkan rangsangan yang diberikan kepada pemuda ini. Dan tidak lama kemudian naga tidur Minos mulai bangkit, membuat mulut Viola penuh menyeruput. Tanda seru, mencucup, gelombang. Akhirnya, di tengah suara khas yang terdengar di tempat ini, Minos mulai terbangun dari tidurnya. Saat dia membuka matanya, Stuart muda bisa melihat adegan paling erotis sepanjang hidupnya terjadi tepat di hadapannya. Tongkatnya terjaga sepenuhnya sementara Viola menghisapnya dengan gembira dengan tatapan mata keruh. Di saat yang sama, Mirya sedang berlutut di samping Viola sambil menjilat dan meraba putrinya dengan sungguh-sungguh. Dan tak hanya itu, pipi pantat besar Mirya pun menghadap ke wajah Minos, memperlihatkan celah berukuran sedang padanya. Ia bisa melihat bunga Mirya yang berwarna merah dan sudah ada beberapa cairan yang mengalir di dalamnya ketika hasrat dalam dirinya, akhirnya mengatasi rasa kantuk yang bisa dirasakan oleh mereka yang baru bangun tidur. Peringatan, inset, jika kamu tidak ingin membaca yang seperti ini, lanjutkan ke bab 178. Baca dengan resiko ditanggung sendiri. Melihat adegan terlarang ini terjadi tepat di hadapannya, Minos berhenti sejenak untuk mengagumi, dalam upaya untuk menjaga gambar ini dalam ingatannya.
Minos tidak sepenuhnya terkejut dengan hal ini. Dia sudah mengharapkan hal seperti itu, tapi dia masih membutuhkan waktu sejenak untuk menganalisa semuanya. Ah, betapa beruntungnya saya bisa datang ke sini, serunya dalam hati yang penuh perayaan. Banyak pria yang memiliki fetis tertentu untuk bersama dua wanita pada saat yang sama, dan jika wanita tersebut berasal dari keluarga yang sama, itu akan lebih menarik. Faktanya, bukan hal yang mustahil bagi seorang pria untuk bisa bersenang-senang dengan dua saudara perempuan, secara bersamaan, di dunia spiritual. Lagi pula, banyak dari mereka yang terbiasa berlatih dan hidup bersama, jadi tidak terlalu jauh untuk tidur dengan pria yang sama. Namun situasinya akan sangat berbeda jika menyangkut ibu dan anak perempuannya. Masalahnya bukan hanya tabu tetapi juga jarak alami yang ada antara ibu dan anak perempuannya. Dalam dunia budidaya, orang tua pada umumnya tidak berperan aktif dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi, tidak lazim bagi orang-orang ini untuk memiliki hubungan dekat. Dalam kebanyakan kasus, ada jarak, atau rasa hormat, yang mencegah terjadinya kasus seperti ini. Namun untungnya bagi Stuart muda, dia bertemu dengan pasangan ibu dan anak yang melarikan diri dari kebiasaan ini. Bagaimanapun, ketika Minos akhirnya bangun, Miria dan Viola menatapnya dengan ketakutan sementara mereka menghentikan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan adalah tabu, dan beberapa orang bisa mendapat banyak masalah dengan hal itu. Dan bahkan jika dunia spiritual memiliki segalanya, mereka tidak tahu apakah Minos akan setuju dengan itu. Beberapa pria mungkin tidak melihat masalah jika hal ini terjadi jika itu adalah sesuatu yang mereka dorong, tetapi jika itu adalah sesuatu yang wanita lakukan untuk diri mereka sendiri, maka beberapa pria mungkin tidak menyukainya. Melihat ini, Minos tersenyum dan berkata, "Kenapa kamu berhenti? Tidakkah kamu peduli kalau kita memulainya tanpamu?" Viola bertanya sambil memegang tongkat Minos hanya beberapa inci dari wajahnya. "Hah, menurutku ini cara terbaik untuk membangunkan seseorang," ucapnya sambil memukul pantat kanan Miria. "Ah, gelombang." Setelah mengeluarkan suara terkejut, keduanya kembali beraktivitas tanpa ada pembicaraan lagi. Tidak perlu membicarakan apapun dalam situasi seperti ini. Ketiganya menginginkan kesenangan, dan untuk itu, mereka hanya perlu berbicara dengan tubuh mereka. Dan saat Miria kembali menjilati gua putrinya, Minos menggunakan salah satu tangannya untuk naik ke tengah-tengah kaki wanita dewasa itu, yang seluruhnya terbuka padanya, dengan mengundang. Gelombang. Ketika dia merasakan jari-jari Minos menyentuh bunganya, Miria tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara kenikmatan sementara dia masih berjuang untuk membuat putrinya datang. Mencucup, dan Viola juga tidak membuang-buang waktunya. Dia menghisap batang tebal Minos dengan penuh semangat sambil merasakan orgasmenya semakin dekat. Muncrat, pada saat itulah akhirnya percikan cairan mengenai wajah dewasa Miria sambil mencicipi rasa manis putrinya. Melihat hal tersebut, Minos tidak bisa menahan keinginannya ketika dia segera menarik wanita itu ke dalam pelukannya, menciumnya dengan penuh rasa. Gelombang. Setelah orgasmenya, Viola belum sepenuhnya puas dan melompat ke atas tongkat Minos, memasangkannya dengan sempurna ke bunganya. Ah, gelombang. Dia mengeluarkan erangan nikmat yang nyaring, menikmati nikmatnya tongkat tebal milik Minos yang memenuhi seluruh guanya. Gelombang. Ah, gelombang. Dan di tengah suara ciuman dan erangan, setelah beberapa menit dalam formasi ini, Miria dan Minos akhirnya melepaskan ciuman mesra mereka ketika wanita dewasa ini naik ke atas wajahnya, meninggalkan bunganya tepat di mulut Stuart muda. Melihat hal tersebut, Minos dengan cepat mulai menjilatnya sambil menggosok mutiara Miria dan membuatnya semakin sensitif. Hah. Pada saat yang sama, ketika Stuart muda sedang menjilati bibir bawah Miria, Viola sedang menaiki tongkatnya dengan senang hati, sementara suara hentakan daging terdengar di mana-mana di mana mereka berada. Ah, gelombang ya, seperti itu gelombang. Ah, gelombang. Saat ini, Viola dan ibunya sedang saling berhadapan, mengerang kegirangan karena keterampilan Stuart muda. Pergerakan piston batang 7 inci dan lidah terampil Minos memuaskan kedua wanita di saat yang bersamaan. Dan saat mereka melakukan hal tersebut, ibu dan putrinya saling memperhatikan dengan tatapan penuh nafsu, memperhatikan gerak tubuh masing-masing. Viola memiliki ukuran payudara yang bagus, tetapi ukurannya masih setengah dari ukuran payudara ibunya. Tapi itu benar-benar sempurna untuk ukuran tubuhnya, dengan puting kecil berwarna merah muda.
Pokoknya keduanya pun melompat-lompat dari atas ke bawah mengikuti gerakan naik turun yang dilakukan tubuh Viola. Ah, gelombang. Sedangkan Miria, payudaranya yang penuh tidak banyak bergerak, namun sesekali bergetar pelan, sementara putingnya yang berukuran sedang benar-benar berduri karena kegembiraan yang dia rasakan. Saat itulah keduanya perlahan mendekat satu sama lain hingga akhirnya bibir ceri mereka bersentuhan. Mereka mulai berciuman dengan penuh cinta sementara tangan mereka saling meraih tubuh masing-masing, setinggi payudara mereka. Gelombang. Hah, hah, hah. Ini luar biasa. Minos berseru pada dirinya sendiri sambil merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Dan akhirnya, setelah beberapa menit seperti ini, ketiganya mencapai klimaks, ketika Stuart muda mengisi adik perempuan Viola dengan benihnya sambil mencicipi nektar bunga Miria, muncrat. Setelah mencapai orgasme masing-masing, ketiganya langsung menggeser posisinya. Pertama, Viola turun dari Minos dan berbaring dengan kaki terangkat di salah satu sudut sofa. Setelah itu, Miria berlutut di depan kaki putrinya yang terentang sambil menyodorkan pantat besarnya ke arah Stuart muda. Dan akhirnya Minos bangkit dari tempatnya berdiri di belakang ibu Viola. Dalam formasi ini, ketiganya bisa dipenuhi secara bersamaan. Dan tidak lama kemudian rombongan kembali beraktivitas. Ah, gelombang. Hah, hah. Dengan cepat Minos mulai menembus keras bunga Miria, betapa dia menyukainya. Pada saat yang sama, Miria sudah menjilati putrinya, yang divisinya diisi dengan cairan Stuart muda. Kamu mencuri benih ibumu sebelumnya. Sekarang giliranku untuk mendapatkannya kembali. Miria berpikir dalam hati, dengan ekspresi mesum di wajahnya, sambil menjilat bunga Viola. Ah, gelombang. Merasakan lidah terampil ibunya melewati bagian pribadinya, Viola mengerang surgawi, merasakan panas tubuhnya meningkat ke tingkat yang baru. Waktu berlalu, dan ketiganya terus melakukan ini selama 4 jam berturut-turut ketika mereka akhirnya menyelesaikan pengalaman tak terlupakan ini. Hah, hah, hah. Ketika mereka sampai di ujung, lagi-lagi ketiga tubuh itu berkeringat total, dengan tanda merah di pantat dan dada kedua wanita tersebut serta di leher ketiganya. Tubuh mereka lengket, dan dua yang terlemah, Minos dan Viola, bernapas dengan cepat, mengeluarkan suara keras di dalam ruangan. Ketiganya sedang berbaring bersama saat ini, dengan pasangan ibu dan anak perempuan berbaring di kedua sisi Minos. Ketiganya sangat lelah, terutama Stuart muda yang tidak punya banyak waktu istirahat, dan tidak lama kemudian mereka tertidur. Trisam bisa menjadi sangat buruk jika satu sisi diabaikan. Namun hal itu tidak terjadi kapanpun dalam kasus ini. Viola dan Miria sangat berpengalaman dalam hal ini, dan Minos tidak meninggalkan apapun yang diinginkan dalam hal keterampilan di tempat tidur dan kemampuan alaminya. Dengan itu, kedua belah pihak berusaha untuk menyenangkan satu sama lain sebanyak mungkin sambil menikmati ini, sesi seks liar. Dan meskipun Miria dan Viola merasa senang melakukan hal ini satu sama lain, pada akhirnya mereka tetap lebih menyukai pria daripada wanita. Oleh karena itu, mereka tentu lebih memilih untuk memperhatikan pasangan trisam tersebut dibandingkan hanya berdua saja. Jika mereka ingin melakukan sesuatu sendiri, mereka dapat melakukannya kapan saja. Pokoknya keduanya benar-benar puas dan terisi dengan benih Minos. Pada saat yang sama, Stuart muda hampir bisa merasakan sensasi terbakar pada adik laki-lakinya karena gesekan yang hampir terus-menerus. Maka, waktu berlalu bagi ketiganya saat mereka tidur dan memulihkan kekuatan mereka. Di luar mansion itu, saat ini, kota perairan sudah gelap. Pergerakan kota sudah sangat melambat, sementara beberapa target tentara Minos sudah menjalankan misinya untuk menyebarkan apa yang mereka lihat di kota kering kepada 5 orang berbeda. Sementara ketiganya tidur dengan senyum bahagia di wajah mereka, di ruangan di dalam rumah pemerintah kota perairan, rencana tentara dataran hitam mulai berkembang di wilayah ini. 3 dari 4 kelompok pengangguran yang pergi ke kota kering sudah kembali ke keluarganya. Mereka sudah bersiap untuk meninggalkan tempat tinggal mereka segera setelah hari perjalanan masing-masing tiba. Namun sementara itu, beberapa dari mereka sudah menjalankan misinya untuk menyebarkan propaganda kota kering kepada 5 orang, dan hanya orang lain. Ini bukanlah pekerjaan yang sulit bagi mereka, karena mereka tahu banyak orang yang berada dalam situasi yang sama. Tentu saja, mereka harus berhati-hati agar informasi ini tidak sampai kepada mereka yang tidak seharusnya melakukannya, tapi itu juga tidak terlalu rumit. Sebagai orang-orang dengan bakat yang lebih rendah dan karena itu levelnya lebih rendah,
sebagian dari populasi ini tidak sering mengunjungi tempat-tempat yang sama dengan para prajurit pasukan kerajaan-kerajaan Cromwell. Faktanya, akan ada perpecahan sosial dalam masyarakat manusia manapun, yang dapat dengan mudah dilihat. Orang yang bertalenta tinggi bergerak lebih cepat dalam kultivasi dan akibatnya memiliki pekerjaan yang lebih baik, yaitu lebih banyak kristal spiritual. Dengan lebih banyak kristal, orang-orang ini dapat menghadiri lingkungan tingkat yang lebih tinggi, seperti restoran yang lebih baik, ruang budidaya yang lebih baik, hotel yang lebih baik, dan itu mengakibatkan jarak antara orang-orang dengan bakat berbeda. Oleh karena itu, bahkan jika informasi dari kota kering tersebar di antara kelompok individu dengan bakat putih, akan sulit untuk menjangkau orang-orang dengan bakat biru dan hitam, bawahan dari keluarga besar. Bahkan jika seseorang tidak menghormati permintaan yang dibuat oleh bawahan Minos, untuk tidak membicarakan kota kering dengan orang lain, selain mereka yang sudah mengetahuinya, tetap tidak mudah informasi ini sampai ke telinga orang-orang berpengaruh. Namun hal itu pun tidak akan terjadi dengan mudah. Para pengangguran, yang ditinggalkan oleh keluarga besar, tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dan orang-orang itu telah mendengar dengan jelas tentang cara menghadapinya. Selain 5 target spesifik mereka tidak dapat membicarakan kota kering kepada orang lain. Kelima orang ini juga akan menerima pesan tentang aturan pertama penawaran ini. Aturan pertama kota kering adalah jangan membicarakan kota kering. Setidaknya tidak dengan seseorang yang belum mengetahuinya sebelumnya. Pokoknya, di sisi utara kota perairan, 6 orang sedang berbicara di belakang sebuah rumah. Ada sebidang tanah kecil dengan beberapa pepohonan di tempat itu, sementara api menerangi tanah tersebut. Keenam orang ini sedang duduk di kursi yang dibagikan di sekitar api unggun itu. Beberapa orang membawa cangkir besar berisi cairan emas, yang lain makan daging panggang, sementara 2 orang merokok cerutu. Ini adalah sekelompok teman lama yang telah saling kenal selama lebih dari 50 tahun dan sesekali bertemu untuk membicarakan kehidupan mereka. Dan itulah kejadiannya hari ini. Pavel, kamu mengumpulkan kelompok kita hari ini. Apa terjadi sesuatu? Seorang pria yang sedang merokok cerutu besar bertanya sambil mengeluarkan banyak asap dari mulutnya. Setelah mendengar ini, seorang pria parubaya yang tinggi, kuat, meminum birnya dan kemudian melihat ke arah orang yang menanyakan pertanyaan itu. Memang terjadi sesuatu. Setelah mengatakan ini, 5 pria lainnya di sana memandangnya dan menghentikan percakapan acak mereka. Biasanya mereka bertemu hanya untuk membicarakan permasalahan umum dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jarang terjadi sesuatu yang sangat tidak biasa. Jadi, mereka semua memperhatikan apa yang akan dikatakan Pavel. Dia kemudian melanjutkan. Tapi ini adalah kabar baik, atau lebih tepatnya, ini adalah sebuah peluang. Oh, tetapi pertama-tama, saya harus memberitahu Anda bahwa informasi ini tidak dapat meninggalkan grup kami. Dia berkata dengan tegas. Mendengar ini, salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, jika ini sebuah kesempatan, kami tidak akan menyebarkan beritanya dan melewatkan kesempatan ini untuk orang lain." Yang lain mengangguk setuju setelah mendengar ini. Yah, tapi kamu juga tidak bisa membicarakannya dengan keluargamu. Lagi pula, ada sekelompok orang di kota perairan yang berada di sini untuk waktu terbatas. Orang-orang ini akan memberitahumu bagaimana bertindak dalam kesempatan ini. Oke, Pavel, kita sudah paham kalau ini masalah serius, dan kita tidak boleh membicarakannya dengan siapapun kecuali diri kita sendiri. Tapi peluang ini tentang apa? Salah satu dari mereka bertanya, "Nah, pernahkah kamu mendengar tentang kota kering? Baru-baru ini aku keluar untuk melakukan." Setelah pertanyaan itu, Pavel mulai menceritakan pengalamannya selama seminggu terakhir, mulai dari saat dia meninggalkan kota perairan hingga apa yang dia alami, terlihat di kota kering. Dia tidak menyembunyikan apapun, berbicara tentang perpustakaan umum, tentara, pertanian, dan tentu saja gaji yang bisa mereka terima. Kelima temannya kaget dengan semua yang mereka dengar dari Pavel, tapi mereka tidak meragukannya. Kelompok ini sudah saling kenal sejak lama, jadi mereka tahu tidak ada satupun dari mereka yang akan bermain-main dengan hal seperti itu. Dan mereka senang mendengar tentang peluang yang ditawarkan kota kering kepada orang-orang biasa seperti mereka. Kemungkinan untuk bisa mempelajari teknik tingkat biru saja sudah membuat orang-orang ini hampir ngiler. Dan pada akhirnya,
Pavel sekali lagi mengingatkan mereka untuk tidak berbicara dengan orang lain di kota perairan sebelum mereka menghubungi tentara Minos yang ada di sekitar. Dengan para prajurit ini, mereka dapat mengetahui tanggal kapan mereka dapat melakukan perjalanan ke Dataran Hitam dan juga apakah mereka dapat membicarakannya dengan orang lain. Lagi pula, Minos berharap dapat menarik lebih banyak orang dari kontak pertama itu. Dan ketika pertemuan itu berakhir, kelima teman Pavel sangat bersemangat, pulang ke rumah dengan senyuman di wajah mereka. Mereka sudah tahu di mana menemukan tentara Minos, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau melewatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, hal ini juga terjadi di banyak rumah sederhana lainnya di kota perairan. Orang-orang yang sudah kembali dari kota kering tidak punya alasan untuk menunggu, jadi mereka sudah mulai mengiklankan kota Minos. Reaksi masyarakat kurang lebih sama dengan kelompok Pavel, sedikit kaget dan terkejut, dengan banyak kecemasan terhadap kesempatan ini. Sementara rencana tentara Dataran Hitam berkembang, berjam-jam telah berlalu. Saat ini, Minos, Mirya, dan Viola masih tidur nyenyak di tempat itu sebelumnya. Kedua wanita itu telanjang dan payudaranya ditopang oleh Stuart muda sambil lengannya memeluk pinggang keduanya. Bau menyengat yang ada di ruangan ini telah berlalu, dan beberapa bekas yang ditinggalkan oleh kelompok tersebut telah mengering, meninggalkan satu atau beberapa noda pada furnitur di ruangan itu. Pakaian ketiganya terlihat berserakan di sekitar tempat itu, sementara beberapa susunan klasifikasi rendah sebagian menerangi lingkungan. Pada titik ini, Stuart muda mulai terbangun dari tidurnya. Detak jantungnya sedikit meningkat saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia bisa merasakan ibu dan putrinya berpasangan dalam pelukannya, sama seperti sebelum dia tertidur. Ah, cara yang bagus untuk bangun. Dia berpikir dalam hati sambil melihat kedua pasang payudara yang menempel padanya. Dia bisa merasakan sensasi yang sangat memuaskan jauh di dalam dirinya. Dan tidak butuh waktu lama dan tak lama kemudian pukul 2 mereka pun terbangun. Mereka tersenyum ketika mereka mengusap perut Stuart muda yang terlihat jelas. Mereka berdua senang dengan apa yang terjadi sebelumnya. Bagi Viola yang masih jauh lebih lemah dari ibunya, ia masih bisa merasakan sensasi terbakar pada adik perempuannya. Lagi pula, dia sudah sangat terstimulasi sebelumnya dan masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Minos kemudian melihat kedua orang dan bertanya, "Di mana ada kamar mandi di sini? Aku ingin mandi air panas." Mendengar ini, Mirya mengambil inisiatif dan berkata, "Ayo kita ke kamarku. Di sana ada kamar mandi yang cukup besar untuk kita." Setelah berkata demikian, dia bangkit dan meraih salah satu tangan Stuart muda itu, menariknya menuju kamarnya, beberapa meter dari tempat mereka berada. Saat itu tengah malam, jadi Minos tidak akan kembali ke hotelnya sekarang. Meskipun tidak ada bahaya baginya di kota ini, dia tidak punya alasan untuk tidak berada di sana selama beberapa jam lagi. Dan siapa tahu, mungkin butuh beberapa bulan lagi sebelum dia bisa memiliki pasangan seperti ini. Jadi, dia akan menikmatinya saja selama beberapa jam ke depan. Saat berada di kota perairan, Minos dan kelompoknya akhirnya akan kembali ke kota kering dalam beberapa jam. Hanya 3 tentara yang akan tinggal di sini untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan migrasi penduduk pengangguran di kota ini. Lagi pula, tidak lama kemudian ketiganya sudah berada di kamar Mirya, memanfaatkan pemandian air panas, untuk bersantai dan memulihkan watak mereka. Dengan cepat matahari mulai muncul di ufuk kota perairan saat hari akan segera dimulai. Saat ini, sedikit sinar matahari meningkatkan penerangan kota ini sedikit demi sedikit. Ini adalah hari yang berbeda dari hari lainnya di tempat ini, dengan iklim yang baik dan kesegaran yang khas di pagi hari. Selain itu, keheningan masih menyelimuti jalanan kota yang dikuasai Mirya karena pergerakan saat ini tidak begitu besar. Dari orang-orang yang berada di jalanan kota perairan saat ini, sebagian besar dari mereka baru saja bangun tidur atau baru saja kembali dari kerja malam. Karena itu, kedua belah pihak tidak sepenuhnya siap, karena mereka dengan tenang beredar di sana tanpa banyak keributan. Dan di antara orang-orang ini, lelah dan mengantuk, Minos meninggalkan rumah pemerintah di wilayah ini, ditemani oleh 2 wanita cantik berambut hijau. Usai mandi bersama, mereka bertiga memanfaatkan sesi menyenangkan lainnya sebelum Stuart muda akhirnya meninggalkan kota ini. Lagi pula, ini bukanlah tempat yang baik untuk pemburu, seperti halnya pasangan ibu dan anak perempuan. Jadi, untuk 2 orang, yang terbaik adalah mengambil peluang yang muncul. Saat ini,
ketiganya berada di depan gerbang keluar mansion, di mana hanya 4 penjaga yang mengawasi tempat itu dari dalam pos jaga. Minos lalu melihat ke arah Viola Emiria dan berkata, "Baiklah, saya akan meninggalkan beberapa bawahan di kota ini untuk menjalankan bisnis kita. Jika Anda memiliki pesan untuk saya selama beberapa minggu ke depan, kirimkan saja ke salah satu dari orang-orang ini." "Oh, baiklah, aku akan mengingatnya. Aku tidak akan memaksamu untuk tinggal di sini beberapa hari lagi karena kamu harus memiliki tanggung jawab sendiri." Miriam mengatakan ini sambil berhenti untuk menghela nafas. "Tapi, jika Anda ingin mengunjungi kota ini di kemudian hari, jangan lupa mengunjungi kami." Miriam menyerahkan medali dari cincin spasialnya dan memberikannya kepada Minos. "Dengan item ini, kamu akan bisa memasuki mansion ini tanpa izinku." Mendengar ini, Minos melihat medali di tangannya yang bergambar bunga, lalu tersenyum. "Haha, oke, aku tidak akan melupakan ini." Setelah mengucapkan kata-kata ini, ketiganya mengucapkan selamat tinggal. Minos berangkat melalui jalan-jalan yang masih sedikit sibuk sementara ibu dan putrinya kembali ke bagian dalam mansion. "Hah, penasaran dari mana asal Minos?" komentar Viola kepada ibunya setelah menguap. Dia masih lelah dengan aktivitas malam yang dia habiskan bersama Stuart muda dan ibunya. Jadi, dia masih sedikit mengantuk dan lelah. Aku juga ragu, tapi aku yakin kita akan segera mengetahuinya." Miria tidak berusaha mengungkap masa lalu Minos. Ini adalah perjanjian rahasia antara dia dan dia tidak ingin menarik perhatian keluarga Stokes. Namun dia yakin identitas Minos tidak akan lama-lama disembunyikan. Dengan bakat Stuart muda, dia pasti akan berkembang pesat, dan cepat atau lambat, dia akan terkenal di utara benua tengah. Karena itu, Miria tahu bahwa bahkan tanpa meneliti masa lalunya, dia akan tetap mengetahui dari mana asalnya. Setelah itu, beberapa waktu berlalu, dan Minos dan kelompoknya sudah meninggalkan kota perairan, bepergian dengan kereta. Mereka telah meninggalkan 3 tentara-tentara dataran hitam di kota itu agar pembayaran dapat dilakukan kepada Miria, selain mengatur imigrasi antara kota itu dan kota kering. Dengan itu, 2 tentara menemani Minos kembali ke wilayah dataran hitam, sementara Lee dan Allison juga hadir. Keduanya meninggalkan kerajaan tata ruang pada hari yang sama ketika prajurit pertama kembali dari kota kering, setelah menyelesaikan masalah dengan kelompok 50 orang yang mereka bawa ke sana. Namun pada saat itu, tidak satu pun dari mereka yang mengalami kemajuan apapun. Keduanya sudah berada di tahap keempat budidaya, dan saat ini, mereka membutuhkan lebih dari 10 minggu budidaya keras untuk mencapai terobosan. Bagaimanapun, kelompok itu dengan senang hati bisa kembali ke wilayah mereka, tempat keluarga dan teman-teman mereka berada. Saat Minos dan bawahannya berjalan ke utara dari kerajaan Cromwell, meninggalkan wilayah yang diperintah oleh keluarga Stokes dan pergi ke dataran hitam, Abi dan pengawalnya tiba di kota kering. Mereka telah melakukan perjalanan selama beberapa hari, berhenti hanya untuk bermalam di beberapa kota yang mereka lewati dan tentunya untuk bercocok tanam. Tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan perjalanan perlahan. Bagaimanapun, Abi dibesarkan di kerajaan Brown dan mengetahui sebagian besar negara bagian itu. Oleh karena itu, mereka tidak berhenti mengunjungi tempat-tempat baru atau bahkan menjelajahi daerah yang belum diketahui. Faktanya, ini bukanlah perjalanan pelatihan untuk Abi. Dia ingin melihat keadaan temannya dan menghabiskan beberapa hari bersamanya. Dengan kata lain, perjalanan liburan. Sebelum melihat Minos di kerajaan Cromwell, Abi belum mengetahui banyak informasi tentang temannya ini. Pertama, ia sudah bertahun-tahun bertahan tanpa ada perkembangan apapun pada kondisi sebelumnya, tidak sadarkan diri, di saat yang sama, saat Abi sedang memulai perjalanannya di dunia kultivasi, tidak punya banyak waktu untuk temannya. Selain itu, setelah berusia 10 tahun, Abi meninggalkan kota matahari terbenam, tempat dia tinggal dan belajar di akademi spiritual. Dengan begitu, mengetahui kabar dari temannya menjadi semakin sulit baginya. Karena itu, dia belum mendengar kabar kesembuhan Minos. Kalau tidak, dia pasti akan mengunjunginya. Ketika Stuart muda sadar kembali, 6 tahun berlalu, dan Abi tidak lagi mengira dia bisa melihat temannya bangun. Dia juga sudah bersiap untuk berpartisipasi dalam turnamen spiritual pada saat Minos bangun, sehingga mencegahnya mendapatkan informasi tentang dia. Bagaimanapun, Abi adalah seseorang yang menghargai hubungan antar manusia dan menikmati kebersamaan dengan teman-temannya. Lagi pula,
tidak masuk akal untuk melakukan perjalanan yang panjang dan sepi. Dan karena dia telah kehilangan sahabatnya karena salah satu sekte Flaming Empire, dia ingin menghabiskan waktu bersama Minos, yang beberapa kali dia ragukan dalam pikirannya. Dia masih tidak begitu mengerti mengapa dia tidak pergi ke Flaming Empire. Bahkan jika dia tidak pergi ke sekte tempat ibunya berasal, masih banyak pilihan baginya di tempat itu. Belum lagi dataran hitam bukanlah tempat terbaik di dunia ini. Akhirnya, dia dan pengawalnya, Eda, mencapai titik di mana mereka berdua bisa melihat tembok besar. Mereka berada di atas binatang spiritual terestrial ketika Eda memberi isyarat agar binatang itu berhenti berjalan. Ada apa? Kenapa kita berhenti? Abi bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku minta maaf soal itu, Nona Abi. Aku sedikit terkejut dan akhirnya bereaksi tanpa pikir panjang. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya teman wanita itu melakukan beberapa renovasi di tempat ini. Bukankah tembok ini sebelumnya ada? Tidak, setidaknya 7 tahun yang lalu ketika saya lewat, tidak ada tembok seperti di depan kami. Eda menjawab sambil melihat konstruksi ini. Tembok ini cukup besar menurut standar tempat seperti kota kering, dan masih terlihat jauh lebih tinggi daripada yang biasanya kau lihat di kota-kota lain, seolah-olah tembok itu menyembunyikan sesuatu. Masuk beberapa kilometer dari tempat kita berada. Dia mengatakan itu sebelum binatang spiritual itu mulai berlari menuju pintu masuk timur kota kering. Pokoknya, setelah beberapa waktu, mereka akhirnya sampai di dekat gerbang masuk tempat itu. Dan dengan melakukan itu, beberapa tentara dari pasukan Minos telah merasakan kekuatan para pengunjung ini, yang jauh lebih signifikan daripada yang biasa mereka lihat di sini. Bos, 2 wanita kuat telah tiba di gerbang kita. Seorang prajurit level 40 berlari untuk berbicara dengan kepala tempat itu. Setelah mendengar ini, pria parubaya itu bangkit dari kursi tempatnya berada, mencoba menyelidiki kekuatan orang-orang yang berada dalam jangkauan indera spiritualnya. Salah satunya berada di level 42, sementara yang lainnya berada di level 48. Dia memikirkannya dengan ekspresi tegang di wajahnya. Kirim sinyal ke markas. Mereka mungkin musuh. Setelah mengatakan itu, pria yang memimpin tempat ini mengenakan mantel hitam dan segera meninggalkan ruangan tempatnya berada. Dia kemudian melihat bahwa beberapa prajurit berpangkat sersan telah mendengarnya ketika dia mengatakannya dengan lantang. Bersiaplah. Kita tidak tahu siapa orang-orang ini, tapi kita harus siap menyerang mereka dengan segalanya. Ya, setelah itu, mereka semua melanjutkan ke lantai bawah gedung pemeriksaan, yang berada di antara dinding dalam dan luar tembok. Sebuah pos pemeriksaan ya, pikir Abi sambil tersenyum, lupa menyelidiki tempat ini. Bagaimanapun, ini adalah dataran hitam, daerah miskin dan lemah, selain menjadi wilayah temannya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk mengkhawatirkan keselamatannya. Namun, Eda berbeda. Saat dia melihat pintu masuk ini dan sekelompok pria di sana, dia segera memeriksa kekuatan mereka. Nona Abi, kita dikepung. Dia mengatakan ini dengan ekspresi prihatin, sambil meletakkan salah satu tangannya dalam posisi bertahan. Mendengar hal ini, teman Minos akhirnya menyadari bahwa 30 orang telah mengepung mereka, dengan yang terlemah di antara mereka berada di level 40. Saat dia dikejutkan oleh sambutan setempat, sebuah suara keras dan kuat terdengar di depan mereka. Kalian berdua, sebutkan nama kalian, dari mana asal kalian, dan apa tujuan perjalanan kalian ke kota kering. Pada titik ini, 2 wanita dari keluarga Miller sedang berdiri di atas makhluk roh, tepat di tengah lorong untuk memasuki wilayah yang dilindungi oleh tembok. Abi mengenakan gaun biru, serasi dengan rambut panjangnya yang tergerai, dan dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sedangkan Eda mengenakan baju besi wanita yang menyerupai gaun pendek. Eda berjaga-jaga dan siap bertindak kapan saja, serius menghadapi situasi ini. Dan itu tidak kalah pentingnya. Di sekeliling mereka, ada 2 gerbang di setiap sisinya, satu menuju ke kota dan satu lagi melewatinya. Namun saat itu, kedua gerbang sudah ditutup. Sedangkan untuk bagian sampingnya, ini adalah bagian dalam dinding, jadi tidak banyak ruang. Yang tersisa, hanya ada area di antara gerbang, tempat manusia dan makhluk spiritual bisa lewat. Selain itu, terdapat 2 bangunan di setiap sisinya, dengan pos jaga besar dan gedung imigrasi. Setidaknya itulah nama salah satu bangunan yang dicat permukaannya. Ini adalah struktur khas dari 4 pintu masuk kota kering,
tempat tentara terkuat dari tentara dataran hitam melindungi gerbang kota di pos jaga. Sebaliknya, tentara lain yang lebih lemah mengurus proses administrasi tempat-tempat tersebut karena masalah imigrasi. Pokoknya ada tangga di sisi gedung administrasi, sedangkan di sisi lain, di pos jaga, banyak terdapat balkon, di mana beberapa jenderal spiritual berada di posisi strategis. Selain itu, ada rombongan yang mengepung mereka dari belakang, di mana gerbang yang mereka lewati, dan satu lagi di depan, menuju pintu masuk yang memberikan akses ke kota. 30 orang mengepung kedua wanita ini, masing-masing mengenakan seragam serupa, sudah memegang senjata spiritual di tangan mereka. Pada saat itu, seorang pria parubaya dengan rambut beruban sedang berdiri di depan kedua wanita tersebut, mengenakan mantel. Ini bertanggung jawab atas entry itu, Walter, sersan level 43. Tidak banyak tentara level 43 saat ini di kota, jadi orang-orang di level ini bekerja hampir secara eksklusif sebagai kepala pintu masuk kota. Bagaimanapun juga, tembok itu adalah pertahanan pertama wilayah Minos, yang harus mampu menghentikan sebagian besar ancaman terhadap kota ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Walter mengamati kedua wanita itu dengan cermat, mencoba melihat apakah dia mengenali kekuatan di belakang mereka. Namun, sebelum mengambil kesimpulan apapun, Abi mulai berbicara. Nama saya Abi Miller, dan saya di sini untuk menemui Minos. Tukang giling. Beberapa tentara berkomentar dengan suara rendah. Keluarga Miller adalah musuh potensial dataran hitam. Banyak dari mereka yang memikirkannya. Bagaimanapun, mereka semua memiliki informasi bahwa keluarga bangsawan kerajaan coklat semuanya adalah musuh potensial dataran hitam. Dan itu tidak berlebihan. Jika seseorang yang cukup penting mengetahui tempat ini, akan terlalu cepat sampai pasukan sungguhan datang, atau bahkan invasi terjadi di kota kering. Kenyataannya adalah hanya sedikit orang di dunia ini yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kekerasan terhadap pihak yang paling lemah. Jika seseorang mendapat harta berharga karena kemampuannya sendiri, itu bisa dianggap lebih sebagai kutukan daripada keberuntungan. Setidaknya itulah kebenarannya jika orang lain mengetahuinya. Dan dalam hal ini, mustahil bagi satu orang saja untuk mempertahankan properti yang sama berharganya dengan dataran hitam saat ini. Oleh karena itu, keluarga manapun yang memiliki kekuasaan di kerajaan Brown dapat dianggap sebagai ancaman bagi Minos. Beberapa detik berlalu, dan semua prajurit di tempat ini menjadi lebih tegang. Sepertinya mereka akan menghadapi pertarungan sengit di depan mereka. Adapun kedua wanita itu, Eda sangat prihatin saat ini. Dia memiliki pengalaman bertahun-tahun dan dapat merasakan bahwa keadaan di tempat ini tidak akan damai. Ekspresi masing-masing prajurit ini berhati-hati, dan salah satu dari mereka dapat menyerang kapan saja. Siapakah orang-orang ini? Mengapa mereka ada di kota kering? Eda bertanya-tanya, mencoba mencari tahu kekuatan apa yang bisa mengirimkan semua kekuatan itu ke tempat ini. Pada titik ini, Abi melihat ke arah orang-orang yang tegang di sekitarnya dan juga ke pengawalnya, yang meneteskan keringat di dahinya karena ketegangan. Dia kemudian berkata, dengan nada gugup dalam suaranya, "Kenapa kamu memperlakukan kami seperti musuh? Minos adalah temanku, dan dialah yang mengundangku datang ke sini." "Teman," Walter berseru, dengan suara rendah. Tak satu pun dari mereka yang cukup dekat dengan Stuart muda untuk mengetahui detail kehidupan pribadinya. Minos tidak sadarkan diri selama 6 tahun, jadi tidak banyak catatan tentang dia untuk para prajurit ini. Selain penyerangan terhadap ayah Minos, para prajurit ini tidak mengetahui kapan dia berada di akademi spiritual. Saat itu, dia hanyalah seorang anak kecil, dan tidak terjadi apa-apa yang berhubungan dengan dataran hitam, jadi mereka tidak tahu apakah Abi benar-benar teman atau musuh. Jika Anda berteman dengan Tuan Muda, perintahkan pengawal Anda untuk menyerah. Kami tidak akan menyakiti Anda, tetapi Anda akan ditangkap sampai masalah ini terselesaikan. Walter berkata dengan tegas. Dia tidak bisa menerima begitu saja perkataan Abi. Dia bisa saja menjadi musuh yang mencoba menyusup ke wilayah Minos untuk mencuri informasi tentang tempat ini. Di sisi lain, jika dia benar-benar teman Minos, mereka tidak bisa menyakiti atau membunuhnya begitu saja. Dalam kasus ini, satu-satunya alternatif bagi mereka adalah menangkap perempuan-perempuan tersebut sampai informasinya diperiksa. Nona Abi, kami tidak akan melakukan itu. Jika kami menyerah, kami akan sangat rentan. Seru Eda berusaha meyakinkan teman Minos untuk tidak melakukan hal tersebut. Abi mengerutkan kening, mencoba mengambil keputusan terbaik.
Dia kemudian bertanya, bagaimana aku tahu kalian adalah bawahan Minos? Jika kami menyerah dan kalian hanyalah sekelompok bandit, kami akan tamat. Dia menghela nafas lalu melanjutkan. Mengapa kamu tidak memberitahu Minos bahwa aku di sini? Dia pasti akan mengizinkanku masuk ke kota. Walter lalu menjawab, Tuan Muda tidak ada saat ini. Bukan, dan siapa yang bertanggung jawab atas kota ini? Mendengar hal itu, Walter hanya terdiam beberapa saat, memikirkan apakah akan ada masalah jika dia membicarakannya. Dia kemudian mendekatkan salah satu tangannya ke wajahnya, memijat dagunya, sambil merenung. Butler Dilian bertanggung jawab atas kota kering saat ini. Dia mengatakannya dengan tenang. Mereka yang mengenal Minos pasti tahu tentang Dilian, jadi tidak ada bedanya apakah Walter membenarkannya atau tidak. Ini hanyalah hal yang diharapkan. Bagaimanapun, Dilian adalah orang yang sangat percaya pada Minos, menemaninya bahkan setelah Stuart Muda tidak sadarkan diri selama 6 tahun, setelah kematian Jenderal Albert. Jadi, tetap memimpin kota tanpa adanya Minos akan menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh siapapun yang mengenalnya. Dan akhirnya mendengar kepastian Dilian ada di tempat ini, Abi merasa sedikit lega. Sepertinya mereka sebenarnya adalah bawahan Minos. Dia kemudian berkata, Kak Eda, ayo menyerah. Apa, Nona Abi, pertimbangkan kembali ini. Saya khawatir ini bukan ide yang bagus. Eda menatap mata Abi dan mengatakan ini dengan cemas. Tidak, kami akan percaya itu. Lagi pula kami sudah dikepung. Kami tidak akan memperburuk keadaan. Dan saat mereka membicarakannya, bantuan yang sebelumnya diminta oleh para prajurit di pos pemeriksaan ini akhirnya tiba. Ada 15 jenderal spiritual lagi dalam kelompok tersebut, termasuk 40 kultivator level 39 lainnya. Namun sesampainya di lokasi kejadian, kelompok bala bantuan menemukan situasi yang sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Alih-alih berkelahi, dengan beberapa orang terluka, orang-orang hanya saling menatap. Sersan Walter, apa yang terjadi? Sersan Pike, yang berada di kelompok pendukung, bertanya dengan ragu. Di saat yang sama, saat Walter menuju Pike, Eda dan Abi menyerahkan senjata dan cincin spasial mereka kepada para prajurit yang ada di sana sementara mereka diborgol dengan kalung perak yang dikalungkan di leher mereka. Ini adalah susunan spiritual tingkat 1 dan bermutu tinggi yang dapat menyegel budidaya. Spiritual seorang kultivator di bawah tahap raja spiritual. Benda seperti itu sangat efisien karena seorang kultivator tanpa energi spiritual menjadi sangat lemah dan tentunya tidak dapat mematahkan batasan tersebut dengan kekuatan fisiknya sendiri. Faktanya, bahkan seorang kultivator pada tahap ke-6 kultivasinya akan memiliki energi spiritual yang sepenuhnya tersegel oleh susunan ini. Namun, mengingat kekuatan fisik seseorang pada level ini, menghancurkan susunan ini bukanlah pekerjaan yang sulit. Dan susunan itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya adalah meskipun hanya arai kelas 1, ini dapat mempengaruhi kultivator hingga level 49. Namun, penting bagi para penggarap untuk menyerah agar dapat menggunakannya. Jika tidak, mustahil untuk mengaktifkannya dengan benar secara proaktif. Jadi, meskipun susunan ini memiliki efek yang luar biasa, susunan ini tidak berguna dalam pertempuran dan hanya dapat digunakan pada saat satu pihak menyerah kepada pihak lain. Bagaimanapun, Walter akhirnya berkata, Sersan Pike, keduanya berasal dari keluarga Miller. Gadis itu, Abi, menyerah kepada kami, mengaku berteman dengan Tuan Muda.